Pemirsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melaporkan angka kelahiran atau fertility rate Indonesia menunjukkan tren penurunan secara bertahap dalam satu dekade. Penurunan angka kelahiran juga berpengaruh pada berkurangnya angka pernikahan, di mana data BPS melaporkan penurunan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tingkat kelahiran di Indonesia terus mengalami tren penurunan sejak 50 tahun terakhir. Tingkat kelahiran turun dari 5,6% anak per perempuan menurut hasil sensus penduduk tahun 1971 menjadi 2,34% menurut sensus penduduk tahun 2000. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pun melaporkan angka kelahiran atau fertility rate di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini terjadi secara bertahap atau progresif dan telah mencapai angka 2,18% dalam satu dekade terakhir. Penurunan angka kelahiran nyatanya juga dipengaruhi pada berkurangnya angka pernikahan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 misalnya, jumlah pernikahan di tanah air mencapai 1.577.255. Angka ini turun sekitar 128.000 dibandingkan angka pernikahan di tahun 2022. Namun, itu baru perbandingan 1 tahun. Apabila seluruh laporan BPS direntangkan dalam 10 tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63% atau menyusut 632.791. Dampak buruk dari menurunnya angka pernikahan dan kelahiran tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak signifikannya adalah bertambahnya populasi yang menua dengan cepat. Hal tersebut akan berpengaruh pada perekonomian karena beban biaya kesehatan yang lebih tinggi dan jumlah tenaga kerja yang lebih rendah. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Vinandita Utari selaku psikolog. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Mbak Vinandita. Apa kabar Mbak? Halo, selamat siang Mbak Lintang. Alhamdulillah kabar baik. Baik Mbak Vinandita, Mbak, kita akan membahas tentang fenomena nih Mbak, penurunan kelahiran dan juga pernikahan. Data dari BPS dan juga BKKBN itu menurun satu dekade terakhir sebanyak 28%. Lalu Mbak, kalau bisa secara garis besar kita lihat penurunan ini juga berdasarkan mungkin pola pikir atau mindset dari budaya masyarakat kita yang sudah modern. Kalau dari Mbak sendiri, Mbak Vinandita sendiri, tanggapannya bagaimana Mbak? Apakah penyebab pernikahan dan juga penurunan kelahiran ini juga disebabkan mungkin bagi masyarakat modern ini yang tidak ingin menikah? Iya, jadi kalau kita bicara tentang fenomena gitu ya, penurunan angka pernikahan, maka kita juga harus bicara tentang datanya gitu ya, datanya atau risetnya. Jadi kalau saat ini kondisinya adalah semakin orang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, kemudian kesempatan untuk mencari pekerjaan, terutama untuk wanita ya. Kalau zaman dulu mungkin lebih banyak misalkan mengasuh anak di rumah dan artinya adalah kurang memiliki kesempatan untuk studi lebih lanjut atau untuk mencari pekerjaan gitu. Nah sekarang ini sudah mulai bergeser. Artinya banyak sekali kalau kita lihat dari sisi wanita adalah mereka sudah tidak lagi bergantung secara ekonomi kepada orang lain gitu ya. Jadi mereka punya keinginan juga yang sekarang tentang pendidikannya semakin meningkat, latar belakang pendidikan, kemudian juga latar belakang pekerjaan karirnya semakin baik sehingga tidak bergantung secara ekonomi. Itu dari sisi wanitanya. Sementara dari sisi pria adalah ada perilaku-perilaku yang merasa bahwa kalau saya belum cukup mapan, jika saya belum cukup yakin gitu ya, maka memilih untuk tidak menikah atau memilih untuk menunda pernikahan terlebih dahulu. Dan ini juga kita bicara di Indonesia, walaupun secara data secara ilmiah, jurnal ilmiahnya belum ada, namun kalau kita kaitkan dengan penelitian yang terjadi di Amerika, nah kenapa kita melihatnya di Amerika? Karena memang di sana sudah lebih dulu, jurnal penelitiannya juga sudah ada, dan mereka mengambil sampel kepada 2.000 pasangan, bahwa di sana justru mereka berpikir bahwa semakin level ekonominya
usianya rendah gitu ya, semakin kemampuan atau keinginan untuk memiliki anak dan menikah dan kemudian memiliki anak itu semakin berkurang gitu ya. Nah, artinya berbanding terbalik nih dengan di Indonesia ketika banyak sekali justru orang-orang yang dari low economic background yang memang justru anaknya masih banyak gitu dibanding orang-orang yang sudah memiliki pendidikan yang cukup memadai seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu. Baik, Mbak Finandita. Lalu Mbak, kalau melihat tadi fenomena bahwa sudah ada penelitiannya bahwa di US banyak sekali dari mereka yang harus sudah cukup dulu baru bisa melakukan pernikahan gitu. Dibandingkan dengan Indonesia yang kondisi ekonominya melemah tapi juga melakukan pernikahan sejak dini gitu. Lalu kalau menurut pandangan dari Mbak Finandita, apakah sekarang pernikahan itu sudah dianggap tidak sakral, apa malah justru membebani sehingga pernikahan ini juga sekarang presentasinya menurun? Ya, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari dinamika sosial. Ya, dari dinamika sosialnya adalah kita terpapar dengan teknologi, di mana ini adalah dua mata pisau yang di satu sisi memang sangat baik sekali, tapi juga di satu sisi dengan kemudahan teknologi ini banyak orang muda yang mudah mengakses berita-berita yang mungkin mereka lihat kok kehidupannya enak gitu ya, namun ternyata kenyataannya tidak demikian gitu. Dan kalau dikaitkan dengan sisi psikologis, tadi kan di sisi sosialnya ya, di sisi psikologisnya adalah anak generasi milenial yang saat ini berusia kelahiran akhir tahun 90-an, awal tahun 2000, yang saat ini usia kisaran 24-27 tahun gitu ya, di mana usianya kalau kita melihat merujuk dari teorinya Erik Erikson, Bapak Psikologi Indonesia, adalah sudah masuk usia dewasa muda. Range sekitar 20-40 tahun masuk masa kategori dewasa muda di mana seharusnya sudah dapat menjalin intimasi dengan orang lain. Namun yang terjadi adalah karena mereka saat ini hidupnya di di zaman teknologi yang begitu maju, dengan mereka mudah sekali mengakses informasi, sehingga pola pikir mereka pun juga sama seperti itu. Akhirnya yang mereka lakukan adalah kalau saya nggak cocok ya saya matikan. Jadi seperti orang bermain game. Ketika saya asik main game, ya saya akan lanjutkan. Namun ketika saya tidak menyukai game ini, ya sudah saya selesaikan. Jadi semudah itu. Sehingga saat ini yang terjadi di Indonesia adalah 6 tahun terakhir itu angka pernikahannya menurun, namun angka perceraiannya meningkat. Terutama di daerah Jawa Barat, di susul Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Timur. Nah, ini pun juga berbanding dengan angka kelahiran pada akhirnya seperti itu. Baik, Mbak Finandita. Mbak, lalu bagaimana Mbak kalau kita melihat fenomena yang sedang viral mungkin di sosial media tentang perselingkuhan, perceraian, KDRT, apakah ini juga yang salah satu faktor yang mempengaruhi penyebabnya pernikahan ini menurun? Ya, bicara tentang pernikahan menurun itu ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah rasa, kalau kita lihat ya, kita rujuk dari survei yang dilakukan, memang di Indonesia yang pertama adalah rasa ingin senang sendiri. Maksudnya ya enjoy dengan dirinya sendiri, senang dengan kesendiriannya, menikmati kesendiriannya, bahagia dia. Gitu. Yang kedua adalah tidak ingin menikah atau menunda pernikahan karena merasa belum cukup memadai atau belum cukup pantas untuk menikah. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya trauma masa kecil atau trauma masa lalu atau luka masa kecil. Nah, kalau dikaitkan dengan kesehatan mental, kemudian tadi ya apakah ada pengalaman atau ada paparan dari media sosial yang membuat orang kok jadi takut untuk menikah. Nah, ini sebetulnya berada di urutan ketiga kalau dari hasil survei tersebut. Nah, apabila orang mengalami hal misalnya punya keraguan, kecemasan tinggi, dia punya pengalaman di masa kecil yang kurang menyenangkan, ataukah dia punya pengalaman pola pengasuhan, luka pengasuhan di masa lalu atau toxic parenting, sehingga dia akhirnya berpikir bahwa daripada nanti anak saya tersisa lebih baik saya tidak menikah dan sebagainya. Nah, itu saya sarankan adalah lebih baik datanglah ke profesional, datanglah ke psikolog. Ya, di satu sisi memang saat ini sudah banyak orang yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental, sehingga banyak juga yang tidak malu-malu lagi. Artinya kalau dulu mungkin orang datang ke psikolog dianggap tabu atau dianggap malu gitu ya. Namun saat ini orang sudah lebih terbuka.
Dan itu pun juga dengan kondisi yang di mana mereka memang sudah lebih terbuka. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang yang memutuskan untuk tidak menikah atau memutuskan untuk menunda pernikahan, memang itu adalah hak individual masing-masing yang kita tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Ya kalau bicara norma, secara normatif memang sudah selesai kuliah, menikah, kemudian memiliki anak. Namun ketika orang tersebut memilih untuk menunda pernikahan atau tidak menikah, ya kita juga tidak perlu, artinya sebagai lingkungan sosial ya maksud saya, kita juga tidak perlu menanyakan kenapa tidak menikah-nikah dan sebagainya, karena itu sudah ranah yang sangat pribadi dan individual. Baik Mbak Finandita, berarti ini juga banyak sekali ya faktor mulai dari psikologis dan juga penyebab-penyebab lainnya yang mengakibatkan pernikahan dan juga angka kelahiran menurun. Lalu apakah ini juga menjadi penyebab dari degenerasi? Tapi aku nanti mau minta pendapat dari Mbak Finandita bagaimana tanggapannya, tapi usai jeda ya Mbak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Finandita Utari selaku psikolog. Mbak Finandita. Ya Mbak. Mbak, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi kita membahas tentang beberapa faktor dari pernikahan dan angka kelahiran yang menurun. Lalu dari pandangan Mbak Finandita sendiri, apakah ini juga menjadi suatu ancaman dari degenerasi dan generasi kosong nih ke depannya yang akan dirasakan oleh Indonesia? Ya, tidak menutup kemungkinan dampaknya akan terjadi kekosongan gitu ya, namun juga dalam jangka panjang. Kita sudah bisa lihat contohnya dari negara-negara lain seperti Cina, Korea Selatan, dan kemudian Jepang ya, di mana memang jumlah penduduknya semakin menurun, kemudian angka untuk lansianya lebih banyak daripada jumlah anak mudanya gitu ya. Kalau kondisi saat ini memang belum ya, mungkin Indonesia belum merasakan atau belum merasakan dampaknya akan penurunan hal tersebut ya, penurunan angka pernikahan dikaitkan dengan berkurangnya jumlah penduduk. Untuk saat ini Indonesia belum, tapi diprediksikan 30 sampai dengan 40 tahun ke depan itu sangat mungkin. Kenapa? Sebab orang-orang yang berada di generasi milenial ini yang kelahiran tahun akhir 90-an, awal tahun 2000, di mana sekarang usianya 24 tahun, berarti kan dia sekitar 30-40 tahun lagi usianya 50-60 tahun ya, 50-60 tahun ya. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan jumlah penduduk dan dikaitkan juga kehidupan lansia di masa yang akan datang akan mengalami juga yang namanya kesepian. Dan kesepian ini kalau di teorinya Erik Erikson tidak melihat bahwa apakah dia punya anak atau tidak punya anak, karena pada akhirnya memang orang-orang yang berada di usia lanjut pada akhirnya akan mengalami yang namanya kesepian. Yang memiliki anak pun dia juga akan mungkin anak-anaknya sudah pada menikah, kemudian lansia ini tinggal sendiri di rumah, maupun juga yang tidak memiliki anak. Baik, Mbak Finandita, lalu bagaimana sih Mbak upaya yang bijak atau dari pemerintah untuk meningkatkan nih angka pernikahan dan juga kelahiran? Bagaimana untuk mendorong lagi para generasi milenial maupun Gen Z agar mereka juga bisa dengan baik untuk melakukan pernikahan dan juga untuk meningkatkan lagi populasi manusia gitu, terutama di Indonesia? Iya. Sebaiknya memang diberikan pelatihan-pelatihan ya. Artinya pelatihan di sini seperti yang tadi juga saya sampaikan di awal bahwa menurut data justru yang memiliki jumlah anak banyak justru yang dari low economic background ya. Artinya adalah banyak terjadi di satu sisi pernikahan dini yang pada akhirnya memiliki anaknya juga banyak tapi tidak memiliki keterampilan yang cukup memadai bagaimana mengasuh anak seperti itu ya. Sehingga yang langkah pertama adalah diberikan pelatihan baik itu pra pernikahan maupun setelah pernikahan. Jadi seperti kelas-kelas parenting, kemudian juga apabila misalkan kita menemukan di suatu lokasi, misalkan di suatu lingkungan di RT RW, yuk kita bikin yuk untuk para ibu-ibu mungkin yang memang statusnya ibu rumah tangga mengurus anak, coba kita bikin pelatihan-pelatihan supaya mereka juga bisa berdaya. Mungkin juga dengan di rumah mereka bisa membuat kue atau menjual hasil karya mereka. Salah satu contohnya seperti itu, sehingga mereka bisa meningkatkan perekonomian
perekonomian keluarganya. Sehingga langkah awal mungkin yang bisa saya sampaikan di sini untuk pemerintah, coba kita bikin kelas-kelas khusus atau kita bikin pelatihan-pelatihan baik untuk yang sebelum menikah maupun untuk orang-orang yang telah menikah dan persiapan memiliki anak. Baik, Mbak Finandita. Lalu bagaimana Mbak kalau untuk mereka yang sudah menikah tapi juga ekonomi masih rendah dan mereka sudah memiliki anak, apakah juga perlu adanya mungkin upaya pemerintah dari menyediakan daycare untuk membantu mereka yang dengan ekonomi rendah atau bagaimana Mbak? Ya, bisa disiasati dengan demikian ya, dengan cara membuat daycare atau kita bisa bekerja sama dengan lingkungan sekitar gitu ya, bahwa Indonesia, maksudnya masyarakat ini kan tinggal di lingkungan sosial gitu ya. Artinya keberadaan kita di dalam bermasyarakat juga sangat penting, bahwa kita saling tolong menolong. Coba kita misalkan giatkan lagi yang namanya posyandu balita gitu ya. Posyandu lansia, tidak hanya balita juga lansia juga. Bagaimana mereka bisa berdaya ketika ibu-ibunya ini ingin bekerja, bapak ibunya bekerja, anak-anaknya juga ada yang mengawasi. Itu yang dari lingkungan terkecil. Kemudian ketika kita juga memiliki orang tua yang sudah usia lanjut, itu juga diberikan misalkan ada dukungan dari lingkungan sosial, misalnya berupa posyandu lansia atau pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia yang dilakukan secara rutin, misalkan sebulan sekali kah atau 2 minggu sekali, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat itu mereka sama-sama saling mendukung satu sama lain. Baik, Mbak Finandita, mungkin Mbak Finan mungkin bisa diberitahu, mungkin kita tips nih untuk generasi Z atau milenial yang ayo untuk mendorong kita untuk meningkatkan angka pernikahan dengan pernikahan yang sejahtera mungkin, dan agar mereka juga tidak takut dengan ada pernikahan ataupun memiliki keturunan. Iya, di dalam sebuah pernikahan itu kan adalah komitmen jangka panjang, sebuah ikatan yang sakral gitu ya. Seperti tadi kalau misalnya tadi saya sempat jelaskan bahwa oh ya seperti orang main game nih, kalau anak-anak zaman sekarang nggak suka sudah tinggalkan selesai gitu. Namun ini yang perlu kita ketahui bahwa sebuah ikatan pernikahan adalah pernikahan jangka panjang, komitmen jangka panjang, sebuah ikatan yang sangat sakral, sehingga memang harus kita saling mengenal dulu satu sama lain dengan baik. Jadi harus ada pembekalan para pernikahan, bukan hanya sekedar bahwa oh iya saya mau hidup denganmu gitu ya, 2 orang menjadi satu, tapi ini adalah menyatukan 2 keluarga besar yang berbeda latar belakang hingga menjadi satu ya, untuk saling mengisi. Banyak orang masih beranggapan bahwa oh dia beda sama saya, dia hobinya bola, kalau saya hobinya misalnya nonton gitu ya. Justru dengan adanya perbedaan itu harusnya saling mengisi gitu ya, bukan jadi jembatan yang akhirnya oh saya takut deh karena kok dia beda sama saya, minatnya dia baca sementara saya nggak suka baca. Bukan seperti itu, tapi justru harus saling mengisi, misalkan saling temani misalnya ya. Artinya adalah ketidaksesuaian, ketidakcocokan, ada yang masih perlu dibicarakan atau perlu konsultasi dengan profesional supaya diberikan pembekalan khusus mengenai persiapan pernikahan dan pada akhirnya memiliki anak. Dan perlu diingat bahwa pada akhirnya ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita melakukan komitmen jangka panjang yang bukan hanya antara kamu dan aku, antara saya dan kamu gitu ya, tapi juga untuk memiliki keturunan di masa yang akan datang. Nah ini kan yang harus perlu kerjasama gitu. Yang menyedihkan adalah misalkan ayahnya berkata bahwa saya udah capek kerja, yang urusin anak kamu gitu ya, ibu misalnya ya, tapi kan tidak bisa. Ketika kita bicara soal anak, maka kita harus melibatkan ayah ibunya bersama-sama. Ayo, mungkin ibunya sudah capek seharian masak, coba mungkin ayah bisa bantuin jemur pakaian. Salah satu contohnya seperti itu, sehingga interaksi di dalam rumah itu semakin baik karena anak juga melihat contoh yang baik bahwa kedua orang tuanya memberikan contoh saling tolong-menolong. Itu mungkin gambaran secara jangka panjangnya. Baik, berarti persiapan juga penting ya Mbak Finandita untuk melihat bagaimana karakter dari seseorang itu, dan juga mungkin bisa lebih ke jenjang yang lebih serius, bisa melakukan pernikahan maupun juga memiliki keturunan dengan bijaksana. Baik, Mbak Finandita, terima kasih atas perbincangan kita hari ini di Halo Indonesia. Salam sehat dan sampai jumpa Mbak Finandita. Sampai jumpa. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat seni bertani permakultur yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Padalarang, Jawa Barat. Tetap di Halo Indonesia.